Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia, dan selalu semangat dalam melestarikan budaya. Di hadapan saya ini ada beberapa keris-keris yang cukup menjadi idaman ya, karena dapurannya khusus. Nah, contohnya ini sebenarnya tidak ada di buku keris tipenya. Dia ada seperti itu seperti pada pedang Larbango, ada tonjolan di sana. Ini memang tidak ada dalam buku keris, dia ada pijetan. Ini keris mungkin masuk cundrik ya. Ini sirah cecaknya. Ini buntut atau ekor seperti ini. Nah, kalau sepang dia ada 2 buntut ya, tanpa sirah cecak. Nah, keris sepang ini juga merupakan keris yang sangat dicari karena merupakan tipe keris langka yang di masa lalu hanya dimiliki oleh para pembesar atau para pejabat yang memiliki kepentingan supaya dapat mendamaikan atau membawa kewibawaan di hadapan para abdi-abdinya atau para anak buahnya. Nah, ini ada talang atau kuringan sampai di ujung. Kemudian dia ada dodo-dodo atau geger sapi. Nah, kalau di Bali ini tetap disebut sebagai keris pedang atau sepang. Kemudian ini adalah keris pedang juga. Dia ada kruingan ganda. Ini juga merupakan keris langka yang luar biasa, yang pada masa lalu juga menjadi simbol ya, simbol kekuasaan. Kemudian ini tidak kalah menariknya, ini adalah keris putut atau mungkin keris pendeta tapa ya. Keris ini mungkin keris era-era Pajajaran. Dan saya punya lagi satu. Jadi ada 2 tipe keris ini. Sebentar saya akan ambilkan. Ini lagi satu ya. Ini juga. Ini cuma dia lebih jelas ya. Ini lebih jelas. Ini lebih spesial lagi. Ini Ganjairas. Mungkin dari segi usia jauh lebih tua dari yang ini. Mungkin ya. Atau mungkin ya sejaman. Nah, keris putut ini karena memiliki simbol seperti orang yang berdoa ya. Jadi tuahnya adalah mengabulkan segala permintaan, atau keris yang selalu mendoakan keberuntungan bagi pemiliknya. Jadi walaupun sang pemiliknya istilahnya dia berdoa satu langkah, nah kerisnya membantu doanya lebih dari satu langkah, bisa menjadi 5 langkah, 10 langkah seperti itu, sehingga dipercaya keris yang membawa keberuntungan. Nah, tadi saya ada menyebut ada sebuah keris yang memiliki dapur khas ya, seperti cundrik. Ini kan saya perlihatkan sebuah keris cundrik. Maaf saya larat, bukan keris cundrik tapi pedang cundrik. Ini masuk pedang. Nah, itu dia ada seperti itu, tonjolan seperti itu. Cuma yang ini jauh lebih spesial. Ini berupa keris, mungkin bisa disebut keris cundrik karena tidak ada di
buku-buku referensi. Ini benar-benar keris langka yang karena langkanya mungkin di zaman dulu tidak dimiliki oleh orang sembarangan. Dan ini adalah keris tipe Segaluh. Ini keris lurus juga, benar keris luar biasa. Jadi kalau di Bali itu malahan keris-keris Bali yang era-eranya kuno itu tipenya adalah Segaluhan. Saya tidak tahu apa hubungannya, tapi yang jelas di Bali itu ada suatu kitab yang ditulis dalam daun lontar yang kemudian diberi judul Sewaka Dharma, itu berbahasa Sunda. Jadi sebuah kitab yang bilingual berbahasa Sunda dan ada terjemahan dalam bahasa Bali. Jadi demikian dari saya. Di lain waktu kita akan sambung kembali dan mungkin saya akan mengulas keris-keris ini satu persatu di kemudian hari sehingga kita bisa bersama-sama berbagi informasi dan pengetahuan. Baik, demikian dari saya. Semoga kita selalu bisa eling atau selalu ingat ya kepada warisan leluhur, dan jangan pernah melupakan jati diri kita sebagai orang Nusantara yang bermartabat. Ingat, budaya kita, tradisi kita adalah budaya adiluhung. Jangan pernah mengkerdilkan tradisi atau budaya kita, karena inilah yang membentuk diri kita dan merupakan kehormatan kita. Demikian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.